Baik anak-anak, sampai jumpa kembali. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran IPS yang ke-8. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, selalu jaga protokol kesehatan, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Kita lanjutkan materi kita tentang interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Yang akan kita bahas kali ini adalah kerjasama negara anggota ASEAN. Apa itu kerjasama? Adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi syarat dari kerjasama itu adalah ada dua negara atau lebih dalam mencapai kesepakatan atau persetujuan. Faktor pendorong. Faktor pendorong dari kerjasama itu yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambat. Faktor penghambat dari kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi di negara-negara di dunia ini ada banyak. Yang pertama seperti Indonesia menerapkan ideologi Pancasila. Kalau di negara-negara yang lain, ideologi demokrasi, ideologi republik, ideologi sosialis, dan lain sebagainya. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif atau melindungi kepentingan negara. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Faktor pendorong akan kita bahas sekarang. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ini sebagai contohnya adalah beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, kerjasama di sini dilatar belakangi oleh kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Saya ulangi, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga kestabilan atau stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Jadi saling mendukung, negara anggota ASEAN itu saling mendukung dan saling menjaga keamanan, bekerja sama menjaga keamanan regionalnya. Yang kedua, faktor penghambatnya. Yang tadi sudah kita bahas, yang sudah Bapak sebutkan tadi adalah perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi faktor ideologi di negara anggota ASEAN ini sama sekali tidak mempengaruhi kerjasama antar negara ASEAN. Walaupun Vietnam beraliran sosialis, Indonesia berideologi Pancasila, Singapura menerapkan ideologi demokrasi, Vietnam masuk Myanmar menerapkan ideologi sosialis atau komunis. Itu tidak menghalangi terjadinya kerjasama di antar negara-negara anggota ASEAN. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Jadi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN itu biasanya untuk negara-negara anggota ASEAN ini tidak terjadi peperangan atau konflik sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Tapi jika ada konflik atau peperangan, ini merupakan salah satu penghambat dari kerjasama. Berikutnya, kebijakan protektif. Suatu negara menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian,
karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil petani atau pertanian di dalam negerinya. Jadi kegiatan protektif ini adalah untuk kepentingan dalam negeri. Ini merupakan salah satu penghalang dari kerjasama. Yang kedua, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga ini merupakan salah satu juga halangan dari untuk mengadakan kerjasama di negara-negara anggota ASEAN. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat.